Apa hubungannya saya dengan hubungan beliau-beliau kan? Tapi kalau selama ini melihat hubungan mereka seperti apa sih, Pak? Ya belum tahu ya, belum, udah berapa, 2,5 tahunan belum bertemu. Tidak ada hubungannya Bu Mega dengan Pak Prabowo? Ya ada, saya di Solo, Pak Prabowo di Jakarta, Bu Mega di Jakarta. Kan sekarang ada WA, ada video call, ada Zoom, jadi sebenarnya borderless lah untuk komunikasi ya. Betul, betul. Bang Emrus, Ya. kalau Abang sebagai ahli komunikasi melihat statement dari Pak Jokowi, apa sih maknanya yang tersembunyi dari statement itu? Baik, saya melihat itu saya kira multi makna dan multi tafsir. Oke. Karena kalau untuk memaknai pernyataan dari Pak Joko Widodo tidak sekedar apa yang dia ucapkan, tetapi syarat makna di balik itu. Jadi ilmu komunikasi pun tidak mampu mendeteksi ya pernyataan Yang Pak pasti Jokowi. bahwa Pak Joko Widodo adalah seorang politician. Oke. Jadi setiap pesan seperti kata Pak Ade Armando punya tujuan. Tujuannya apa? Tujuan politik. Jadi Pak Joko Widodo ini adalah orang yang pintar bermain di panggung. Seolah-olah tampak polos padahal dia adalah pemain politisi yang sangat luar biasa. Kita lihat ketika pemilu kemarin gitu ya. Bahkan kita lihat ketika pilkada yang dititip itu banyak daerah loh. Saya titip ya daerah ini, saya titip ya daerah ini, saya titip ya daerah ini. Jago titip dia. Begitu. Termasuk Dia mainkan kabinet. apa? Kata titip. Bukan dikatakan dukung paslon ini. Jadi oleh karena itu dari aspek komunikasi untuk memahami siapa sosok daripada Pak Joko Widodo perlu melakukan pendalaman. Oke. Dan termasuk di dalamnya mewawancarai Pak Ade Armando. Saya tanya ke Bang Ade dengan point of view yang berbeda. Maksud dari kalimatnya Pak Jokowi. Saya rasa ya, ini lagi-lagi karena kita dari luar menilainya ya. Saya rasa ini adalah sebuah sikap yang netral ya, karena memang posisinya agak sulit. Ya, tadi saya katakan kan, tidak pernah boleh kita lepaskan pembicaraan kita dari faktor Jokowi. Lagi-lagi saya ulang, kalau hanya urusannya adalah Megawati ketemu Pak Prabowo makan nasi goreng, itu sih selesai dengan dalam waktu cepat. Cuma kan kita harus selalu pertimbangkan bagaimana faktor Pak Jokowi terlibat di dalamnya. Maksud saya begini, biar gimana pun kita tahu sampai sekarang PDIP itu masih sangat keras menyerang Pak Jokowi, menyerang terus-menerus. Ya, lihat saja para kalau beliau enggak ya. Tapi yang abang-abangnya, ini kalau ngomong tentang Pak Jokowi itu bawaannya habisi gitu ya. Meskipun di PDIP sendiri ada dua kubu ya. Tentu aja, ya betul itu. Ada yang soft, ada yang soft, konfrontatif. tapi ada yang konfrontatif. Ya. Dan itu secara mengemuka terlihat di publik. Ya. Jadi mereka masih mengatakan bahwa kami nggak terima Pak Jokowi. Masalahnya Pak Jokowi ini dekat dengan Pak Prabowo. Menurut saya, biar bagaimanapun, Pak Prabowo adalah orang yang tahu bahwa kemenangan dia kemarin sebagai presiden itu antara lain diakibatkan oleh kehadiran Gibran. Diakibatkan oleh kehadiran Pak Jokowi. Kalau tidak ada Pak Jokowi dan Pak Gibran, atau Mas Gibran, sebenarnya kemenangannya tidak akan semutlak itu barangkali. Jadi kalaupun ya, Pak Prabowo itu bersedia untuk ketemu dan menerima Bu Mega, harus ada sebuah narasi yang dibangun dalam hal hubungannya dengan Pak Jokowi. Dan saya yakin Pak Jokowi itu bukan orang yang terlalu sulit untuk diajak bicara. Tapi apa? Ya, karena kan ada saja misalnya terakhir saya menonton ada Refli Harun, misalnya bikin podcast ya di Refli Harun Channel yang bilang bahwa kalau Megawati kubu PDIP sampai masuk ke dalam kubunya Kim, mereka akan menuntut sesuatu. Kan harus ada keuntungan yang diperoleh. Imbalan ya. Ada imbalannya. Dan imbalannya adalah, walaupun saya anggap ini Refli Harun dalam hal ini berlebihan ya, yaitu menyingkirkan Gibran. Mengganti Gibran sebagai wapres dengan Mbak Puan. It doesn't make sense buat saya, tapi semangat itu ada. Ya, makanya karena itu menjadi penting nih sekarang kita melihat apa respons reaksi dari Pak Jokowi, Gibran dan semua terhadap apa yang terjadi. Nah dalam hal ini jawaban Jokowi itu adalah semacam
ya bagus lah gitu ya. Normatif saja. Normatif ya? Baik. saja. Saya tadi ke Mas Seno. mencari kata normatif saja itu nggak Oke. ketemu. Mas Seno, sekarang faksi di PDIP di tubuh partai Anda lebih banyak yang pro dengan Pak Jokowi atau yang kontra? Ya faktanya adalah pada saat keputusan partai pada tanggal 16 Desember 2024 itu dilakukan yang memberikan sanksi organisasi berupa pemecatan kepada 27 kader, yang memberikan pernyataan adalah seluruh ketua DPD di situ dengan dipimpin oleh Pak Komar. Sehingga kesadaran bahwa kemudian yang dilakukan Pak Jokowi dan keluarga itu tidak mencerminkan ADART PDI Perjuangan, itu bukan karena elit saja, bukan karena kelompok-kelompok saja, tetapi disadari oleh semua pihak. Ada Pak Komar di sana, ada Pak Pacul di sana, ada Pak Said, ada Pak satu lagi Pak Walidono Kambe yang di depan. Sehingga itu mewakili semuanya. Tidak ada perbedaan faksi yang begitu dalam di PDI Perjuangan tentang sikap kami. Tapi bukankah ada faksi kubu Prananda yang mengatakan dia akan against dengan atau melawan kehadiran Pak Jokowi, dan juga ada faksi dari Mbak Puan dan lebih Bang cair. Pacul yang lebih cair, yang lebih akomodatif. Yaitu gosip politik yang terjadi dan diberikan. Faktanya memang kami solid Gosip di apa dalam. rahasia umum itu beda-beda tipis loh Mas Seno. Gosip politik yang nggak berhenti-berhenti gitu ya. Tetapi kalau bicara hubungan Pak Prabowo dan Bu Mega, ini saya rasa sudah terjalin lama. Seperti yang saya bilang tadi, ini mutually eksklusif antara Pak Prabowo dan Bu Mega yang hubungannya lebih lama dari hubungan Bu Mega dengan Pak Jokowi, atau Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Hubungan Bu Mega dan Pak Prabowo jauh lebih lama dari itu. Maka saya rasa kedekatan beliaunya itu otentik, tidak bisa diganggu-ganggu, tidak bisa dirusak-rusak oleh siapapun juga nama orang di Republik ini. Kedekatannya pribadi. Boleh di cross check ke Pak Endar saya. Saya ke Bang Iya. Hendarsam. Bang Hendarsam, apakah ada tenggat waktu atau expired date untuk menunggu kapan bisa bertemu dengan Bu Mega dari sisi Gerindra dan Pak Prabowo? Saya rasa tidak. Oke. Saya rasa tidak. Jadi penantian itu sebenarnya kan sejak dari awal, sebelum dan sesudah Pilpres kan gitu kan. Jadi itu masih akan terus berlaku sampai ke depannya. Jadi Pak Prabowo pasti akan terus membuka pintu dan membuka tangan untuk terus bersilaturahmi, terus untuk berkomunikasi dengan khususnya dengan Bu Mega. Karena mungkin satu-satunya yang belum bisa bertemu dan berkomunikasi, bertemu secara langsung kan dengan Bu Mega ya. Tapi yang harus kita sepakati, yang harus diketahui bersama, bahwa ini pertemuan ini jangan cuma menjadi suatu etalase politik saja. Ya kan? Ada hal yang lebih penting, ada makna yang lebih penting daripada pertemuan tersebut yang harus kita lihat dan kita edukasi Bang kepada Hendarsam, masyarakat. jika memang syaratnya adalah menghilangkan pengaruh Pak Jokowi di sana, maukah Pak Prabowo tetap bertemu? Nah, begini ya. Kita bayangkan jika memang kita anggaplah bahwa saat ini PDIP dan Pak Jokowi sedang tidak baik-baik saja. Kita bayangkan jika tidak ada Pak Prabowo di situ. Bagaimana bangsa ini? Jadi artinya apa? Peran dan fungsi Pak Prabowo sangat penting di sini untuk menjadi katalisator daripada kedua tokoh bangsa ini. Nah, disinilah peran beliau dengan spirit beliau untuk menjaga persatuan dan harmonisasi bangsa kita. Nah, peran beliau di sini untuk menyatukan kedua kubu ini dengan bagaimana nanti caranya, formatnya, skemanya seperti apa, ini PR beliau. Tapi ini penting sekali. Kita semua bisa bayangkan kalau nggak ada Pak Prabowo ini. Ya kan? Siapa yang jadi katalisatornya, siapa yang bisa menjadi penyambung lidahnya, siapa yang bisa mendamaikan keduanya. Nah, ini pintu masuknya. Ini mudah-mudahan kami berharap ini pintu masuknya untuk kemudian kita semua bisa berjalan beriringan dengan apakah formatnya nanti bisa satu frame bertiga yang kita harapkan ya kan, atau nanti secara paralel saja. Nah, itu nanti terserah kepada abang-abang kita mengaturnya dan juga kepada tiga tokoh sentral. Mau satu frame bertiga, mau paralel, tapi yang pentingnya harus ada impact buat masyarakat ya. Ayo kita Atau akan mungkin tiba-tiba ada misteri guest datang gitu nih sih. Waduh, siapa tahu kita akan bahas usai jeda, tetap di interupsi.